Shalom, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang 7 kegunaan bahasa roh. Jadi ada 7 kegunaan bahasa roh yang akan saya bagikan. Yang pertama, apakah kegunaan bahasa roh? Yang pertama, bahasa roh untuk membangun iman atau meneguhkan diri. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4. 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dikatakan kegunaan bahasa roh. Dalam Alkitab terjemahan baru ditulis membangun dirinya sendiri. Dalam Alkitab terjemahan lama ditulis meneguhkan iman. Dan ada berbagai terjemahan Alkitab lain yang menulis meneguhkan iman. Jadi kegunaan bahasa roh adalah membangun diri atau membangun iman atau menguatkan iman. Sehingga ketika seseorang berdoa memakai bahasa roh, dia membangun dirinya. Dia membangun imannya, dia meneguhkan iman. Sehingga imannya bisa dibangun, sehingga bisa bertumbuh, dan imannya bisa kuat. Kemudian kegunaan bahasa roh yang kedua adalah membantu dalam berdoa. Kita baca dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kegunaan bahasa roh yang kedua adalah untuk membantu dalam berdoa. Karena doa menjadi kelemahan atau kesulitan bagi kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang mengalami kesulitan untuk berdoa. Apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia doakan, dia tidak tahu. Jadi bahasa roh membantu seseorang untuk berdoa. Sehingga dia bisa berdoa dengan waktu yang lebih lama lagi. Mungkin dengan kata-kata biasa dia 10 menit atau 15 menit, tetapi dengan memakai bahasa roh, dia bisa sampai setengah jam atau 1 jam atau lebih dari 1 jam. Nah, jadi bahasa roh untuk membantu di dalam berdoa. Roh Kudus memakai mulut kita untuk kita berdoa atau berkata-kata untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus berdoa memakai mulut kita dan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti atau keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau dengan doa memakai akal budi, kita akan terbatas apa yang harus kita doakan. Tetapi dengan berdoa memakai bahasa roh, kita bisa berdoa dengan lebih luas, juga lebih banyak. Dengan ucapan kata-kata yang tidak dimengerti atau keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi di ayat 27 dikatakan bahwa kata-kata tersebut atau maksud roh itu Allah mengerti. Di ayat 27. Jadi bahasa roh walaupun kata-katanya tidak dimengerti oleh manusia, bahkan oleh malaikat, tetapi kata-kata itu dimengerti oleh Allah. Dan Allah tahu apa yang sedang didoakan. Jadi bahasa roh ini menjadi bahasa yang rahasia.
atau bahasa sandi. Apa kegunaan bahasa sandi? Contoh, kalau seseorang dia berdoa dengan akal budinya, contoh, Tuhan, saya akan pergi ke kota A, saya akan pakai motor, saya akan memberitakan Injil kepada orang ini, si C, contohnya. Ketika dia berdoa seperti itu, dia ucapkan dengan mulutnya, maka bukan hanya Tuhan yang mendengar saja, tetapi setan juga mendengar. Sehingga setan tahu rencana orang ini. Oh, dia mau penginjilan kepada orang ini. Tanggal sekian, jam sekian, menggunakan ini, ke jalan ini. Maka setan dengan mudah bisa mengatur rencana, melakukan suatu tindakan, mungkin motornya dibuat rusak, atau jalannya ada mara bahaya, atau mungkin orang tersebut nggak ketemu, dan lain-lainnya. Tetapi kalau dia doa pakai bahasa roh, bahasa rahasia, bahasa yang tidak mengerti, dia berdoa pakai bahasa roh, dan Roh Kudus berdoa untuk hal tersebut, maka setan nggak tahu apa yang akan dia kerjakan, apa rencananya. Tetapi Allah Bapa yang di sorga tahu, sehingga Allah Bapa menjawab doa tersebut. Jadi bahasa roh, walaupun tidak dimengerti bahasanya oleh manusia, oleh malaikat, tetapi dimengerti oleh Allah, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 26-27. Jadi salah satu kegunaan bahasa roh adalah membantu kita dalam berdoa, supaya kita bisa mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Contohnya kita ada beban, ada masalah, kita mau berdoa tapi nggak tahu harus ngomong apa. Contoh, oh Tuhan tolong, hanya sebatas begitu-begitu aja. Tetapi dengan bahasa roh, maka akan berdoa lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Dan kemudian doa dengan bahasa roh bukan hanya doa untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga, atau disebut doa syafaat, atau mungkin bisa doa untuk suatu tempat atau suatu daerah dan lain-lain. Nah, jadi Roh Kudus yang tahu mana yang harus didoakan. Nah, contoh, Roh Kudus juga bisa berdoa untuk seseorang ataupun keluarga. Contoh, keluarga ini, umpama namanya B, dia naik kendaraan, dia akan mengalami kecelakaan. Tuhan tahu, Roh Kudus tahu, tetapi manusia, orang itu tidak tahu. Tapi ketika dia berdoa memakai bahasa roh, maka Roh Kudus dengan bahasa roh berdoa untuk si orang ini, si B. Nah, karena Roh Kudus, Tuhan tahu akan bahaya yang akan terjadi. Tapi Tuhan memakai orang ini untuk berdoa, mendoakan dia, menolong dia. Sehingga doa dia, permohonan dia didengar oleh Bapa yang di surga, dan Bapa menjawabnya. Sehingga orang ini yang harusnya kecelakaan, harusnya fatal, akhirnya dilindungi Tuhan, diselamatkan dari bahaya. Jadi itu adalah kegunaan bahasa roh untuk membantu kita dalam berdoa. Karena kebanyakan orang dia mengalami kesulitan di dalam berdoa, mengalami keterbatasan di dalam doa. Tetapi apabila dia doa dengan menggunakan bahasa roh, maka kekurangan atau kelemahan dia di dalam doa akan dilengkapi, akan ditambahkan, bahkan akan disempurnakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus dengan bahasa roh. Kemudian yang ketiga, kegunaan bahasa roh untuk menyanyi dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kegunaan bahasa roh yang ketiga adalah untuk membantu menyanyi
yaitu menyanyi di dalam roh. Di ayat 15 dikatakan ada dua macam menyanyi, yaitu menyanyi dengan akal budi dan menyanyi dengan roh. Menyanyi dengan akal budi yaitu menggunakan akal budi. Contoh, menyanyi dengan lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan. Menyanyi dengan roh adalah menyanyi menggunakan bahasa roh, menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Jadi, kegunaan bahasa roh yang ketiga untuk menyanyi dalam roh, yaitu menyanyi dengan bahasa-bahasa yang baru. Sehingga kita bisa mengalami suatu pengalaman rohani, yaitu bisa menyanyi menggunakan roh, yaitu menyanyi dengan bahasa-bahasa yang baru, atau menyanyi dengan bahasa roh. Yang keempat, mengucap syukur dalam roh, 1 Korintus 14 ayat 16. 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Di sini dikatakan di ayat 16, mengucap syukur dengan roh. Jadi ada dua macam mengucap syukur, yaitu mengucap syukur dengan akal budi, dengan pikiran, kemudian mengucap syukur dengan roh. Mengucap syukur dengan roh adalah mengucap syukur menggunakan bahasa roh, dengan bahasa-bahasa yang baru. Jadi dengan bahasa roh kita bisa gunakan untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kalau mengucap syukur dengan akal budi, contohnya, Tuhan, saya mengucap syukur, terima kasih buat berkat yang kau berikan. Tuhan, saya mengucap syukur, terima kasih buat hari ini. Itu adalah mengucap syukur dengan akal budi. Tetapi mengucap syukur dengan roh atau menggunakan bahasa roh adalah mengucap syukur menggunakan bahasa roh. Nanti akan keluar bahasa roh, tetapi bahasa rohnya adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kelima, kegunaan bahasa roh adalah untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Tadi dikatakan bahwa bahasa roh digunakan untuk menyanyi dalam roh. Kemudian berikutnya dikatakan untuk mengucap syukur dalam roh. Maka yang kelima, bahasa roh juga digunakan untuk menyembah dalam roh. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kegunaan bahasa roh yang berikutnya adalah untuk menyembah dalam roh. Di sini di Yohanes pasal 4 dikatakan menyembah Bapa dalam roh. Nah, tadi kita sudah membahas yaitu menyanyi dalam roh, mengucap syukur dalam roh. Demikian juga menyembah dalam roh. Nah, menyembah dalam roh artinya menyembah menggunakan bahasa roh, menggunakan bahasa yang baru. Jadi kegunaan yang berikut yang ini, yaitu bahasa roh bisa digunakan untuk menyembah. Yaitu ketika kita mau menyembah Tuhan, dan ketika kita menyembah Tuhan, kita buka mulut kita dengan iman, dan kita mengucapkan bahasa roh atau bahasa-bahasa yang baru, maka kita menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh. Yohanes 4 ayat 23-24, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi digunakan untuk menyembah dalam roh. Yang berikutnya, yang keenam, bahasa roh digunakan supaya kita dipenuhi Roh Kudus, supaya kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mazmur 81 ayat 10. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Dikatakan bahwa bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, jadi
supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita buka mulut kita lebar-lebar. Buka mulut dengan lebar-lebar bukan berbicara, kita buka mulut kita besar-besar. Begitu, bukan. Tetapi buka mulut dengan lebar-lebar artinya kita dengan iman mengucapkan bahasa-bahasa yang baru, mengucapkan bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Ketika kita mengucapkan bahasa roh, mengucapkan bahasa-bahasa yang baru, maka kita akan mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 9. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Di sini dikatakan, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi haus artinya, kalau haus berarti harus membuka mulut. Jadi kalau haus berarti minum air. Jadi kalau haus berarti harus membuka mulut. Tuhan Yesus berkata di ayat 37, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku minum." Artinya kalau haus, datang kepada Tuhan Yesus, buka mulut, kemudian minum. Maka tadi seperti Mazmur 81 ayat 10, "Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Maka buka mulut dengan iman, artinya ucapkan bahasa roh, ucapkan kata-kata yang baru tersebut dengan iman. Maka dari mulut kita keluar bahasa-bahasa yang baru, keluar bahasa roh. Karena kita sudah dibaptis Roh Kudus, maka kita bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kita buka mulut kita dengan iman, kita mengucapkan bahasa roh atau bahasa lidah atau bahasa-bahasa baru dengan iman, maka kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Di sini digambarkan bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti air hidup. Roh Kudus itu digambarkan air hidup. Kalau air berarti air yang ada di dunia, air yang kita minum, air yang kita gunakan. Tetapi air hidup adalah Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati orang yang percaya. Dan Roh Kudus ini bukan hanya air saja, tetapi dia seperti mata air. Artinya dia memproduksi air. Dia memproduksi air. Tidak akan habis airnya. Dan dari dalam hati orang percaya, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya, yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus mengalirkan aliran air hidup, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada wanita di Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4, "Air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jadi mata air yaitu air hidup, yaitu Roh Kudus. Air yang diberikan oleh Tuhan Yesus, air tersebut akan menjadi mata air. Artinya air itu akan mengeluarkan air, akan memproduksi air. Jadi ketika kita berbahasa roh, maka ada aliran air hidup yang mengalir di dalam diri kita, maka kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini dikatakan ketika murid-murid Tuhan Yesus dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka penuh dengan Roh Kudus, kemudian mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi penuh dengan Roh Kudus, kemudian berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi dengan iman kita membuka mulut kita untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, maka kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi kita. Yang berikut yang ketujuh, kegunaan bahasa roh
adalah supaya karunia-karunia Roh Kudus bekerja. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ketika Rasul Paulus menumpahkan tangan kepada pengikut Yohanes Pembaptis, sesudah mereka dibaptis air, maka dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Sesudah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, dikatakan dan bernubuat. Mereka bernubuat. Artinya, bernubuat atau karunia nubuat ini terjadi ketika mereka berbahasa roh. Dan mereka bisa berbahasa roh karena mereka dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi, mereka bernubuat ketika mereka memakai bahasa roh. Artinya, ketika memakai bahasa roh, terjadilah nubuat. Terjadilah karunia nubuat. Dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan bahwa bernubuat itu adalah karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Jadi ketika berbahasa roh, ada karunia yang terjadi, yaitu karunia bernubuat. Bernubuat terjadi. Nah, jadi ketika berbahasa roh, maka karunia Roh Kudus akan bekerja. Jadi ketika berdoa pakai bahasa roh, maka karunia Roh Kudus akan bekerja kepada seseorang tersebut. Apakah itu karunia bernubuat seperti di sini? Apakah karunia hikmat? Apakah karunia iman? Apakah karunia kesembuhan? Apakah karunia membedakan roh? Apakah karunia mujizat? Ada 9 karunia Roh Kudus. Jadi ada 7 kegunaan bahasa roh. Ya. Ada 7 kegunaan bahasa roh. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.